Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Juliani dari kelas 2 PS. Saya akan menjelaskan tentang pandangan hidup dalam Pancasila. Pertama, kita harus mengetahui apa itu dulu. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia. Jadi, Pancasila itu bisa kita artikan sebagai dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa. Sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang dianut bangsa Indonesia, tak ada yang mampu menandingi. Indonesia yang terdiri atas berbagai suku dan bangsa dapat dipersatukan oleh Pancasila tersebut. Itu sebabnya seringkali Pancasila dianggap sebagai ideologi yang sakti. Siapapun yang coba untuk menggulingkannya akan berhadapan langsung dengan seluruh komponen-komponen kekuatan bangsa dan negara Indonesia. Sebagai dasar negara Republik Indonesia, way of life, Pancasila nilai-nilainya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu. Jati diri bangsa Indonesia melekat kuat melalui nilai-nilai tersebut yang dijadikan pandangan hidup. Tindak tanduk serta perilaku masyarakat Nusantara sejak dahulu kala telah tercermin dalam nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, pendiri Republik Indonesia berusaha merumuskan nilai-nilai luhur itu ke dalam sebuah ideologi bernama Pancasila. Pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar, sendi, asas, atau peraturan tingkah laku yang penting. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Dengan adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi permasalahan, baik yang dari dalam maupun dari luar. Selain itu, Pancasila juga merupakan alat untuk keamanan dan kemakmuran bersama rakyat Indonesia. Hanya saja, pelaksanaan secara konkretnya belum bisa dilaksanakan dengan baik, sebaik-baiknya, karena keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia belum juga terwujud sampai saat ini. Pancasila juga merupakan kepribadian seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, nilai-nilai luhur sudah sangat segar terkikis oleh perilaku yang hanya mementingkan aspek ekonomi gaya hidup globalisasi yang buruk. Dalam perjalanan bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu nilai. Wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Sebagai contoh, yang pertama, percaya kepada Tuhan dan toleran. 2. Gotong royong. 3. Musyawarah. 4. Solidaritas atau kesetiakawanan sosial dan sebagainya. Prinsip gotong royong dan solidaritas secara konkret dapat dibuktikan dalam bentuk pembayaran pajak yang dilakukan warga negara atau wajib pajak. Alasannya jelas, yaitu bahwa gotong royong didasarkan atas semangat kebersamaan yang terwujud dalam semboyan filosofi hidup bangsa. Berat sama dipikul, ringan sama diinjak. Konsekuensinya itu pihak yang mampu harus mendukung pihak yang kurang mampu dengan menempatkan posisi pemerintah sebagai mediator untuk menjembatani kesenjangan. Pajak menjadi solusi untuk kesenjangan tersebut. Seringkali kita menemukan permasalahan yang mendera di Indonesia, yaitu memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat bangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di negeri kita ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan.
Yang pertama kita sering melihat yaitu masalah pajakan kesadaran perpajakan, yaitu kesadaran perpajakan menjadi permasalahan utama bangsa karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. Laporan yang disampaikan masih belum sesuai dengan harta dan penghasilan yang sebenarnya dimiliki. Bahkan banyak kekayaan yang disembunyikan. Masih banyak warga negara yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, tidak membayar pajak tetapi ikut menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu masalah korupsi. Kita sering mendengar masih banyak itu orang korupsi, pejabat-pejabat korupsi memakan uang rakyat. Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi, baik di pusat maupun di daerah. Berdasarkan dari data TI tersebut, Indonesia masih menduduki peringkat 88 dalam urutan negara paling korup di dunia. Sungguh sangat banyak sekali yang warga negara Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar nilai atau moral Pancasila. Agar perilaku koruptif tersebut ke depan dapat direduksi, maka mata kuliah pendidikan Pancasila perlu diintensifkan di perguruan tinggi karena kan masyarakat mahasiswa merupakan kelompok elit intelektual generasi muda calon-calon pejabat publik di kemudian hari. Nomor 3 yaitu masalah lingkungan. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia, namun sekarang ini citra tersebut perlahan mulai luntur seiring dengan banyaknya kasus pembakaran hutan, perambahan hutan menjadi lahan pertanian dan paling sering dibicarakan, yaitu beralihnya hutan Indonesia menjadi perkebunan. Wah, sungguh sangat miris karena hutan itu kan perparunya dunia ya. Kalau nggak ada hutan jadi satu kayak panas gitu kan. Selain masalah hutan, masalah keseharian yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah sampah, pembangunan yang tidak memperhatikan andal dan amdal. Polusi yang diakibatkan pabrik dan kendaraan yang semakin banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kesadaran lingkungan tersebut juga merupakan perhatian pendidikan Pancasila karena kalau tidak begitu masyarakat masih ya begitulah masih sering. Nomor 4 yaitu masalah disintegrasi, yaitu bangsa demokratisasi mengalir dengan deras menyusul terjadinya reformasi di Indonesia. Di samping menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam tatanan negara Republik Indonesia, reformasi juga menghasilkan dampak negatif, yaitu terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Sebagai contoh, beberapa kali kita menyaksikan di berbagai media massa yang memberitakan elemen masyarakat tertentu memaksakan kehendaknya dengan cara kekerasan kepada elemen masyarakat lainnya. Berdasarkan laporan hasil survei Badan Pusat Statistik di 181 kabupaten atau kota, 34 provinsi dengan melibatkan 12.056 responden sebanyak 89,4% menyatakan penyebab permasalahan dan konflik sosial yang terjadi tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nomor 5 yaitu masalah dekadensi moral. Dewasa ini fenomena materialisme, pragmatisme, dan hedonisme makin menggejala dalam kehidupan bermasyarakat. Paham-paham tersebut mengikis moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya generasi muda. Fenomena dekadensi moral tersebut terekspresikan dan tersosialisasikan lewat tayangan berbagai media massa. Perhatikan tontonan yang disuguhkan dalam media siaran dewasa ini pasti banyak yang dewasanya daripada yang anak-anaknya. Karena
Itu banyak tontonan yang bukan hanya mengajarkan kekerasan, melainkan juga perilaku tidak bermoral seperti pengkhianatan dan perilaku pergaulan bebas. Bahkan perilaku kekerasan juga acap kali disuguhkan dalam sinetron-sinetron yang not bad sebagai tontonan keluarga. Itu sungguh ironis, tayangan yang memperlihatkan perilaku kurang terpuji justru menjadi tontonan yang paling disenangi. Hasilnya, sudah dapat ditebak perilaku menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat karena tontonan tersebut. 6. Masalah narkoba. Dilihat dari segi letak geografis, Indonesia merupakan negara yang strategis. Namun letak strategis tersebut tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif. Bagi contoh, dampak negatif dari letak geografis. Dilihat dari kacamata bandar narkoba, Indonesia secara strategis dalam hal pemasaran obat-obat terlarang. Tidak sedikit bandar narkoba warga negara asing yang ditangkap oleh membawa zat terlarang ke negeri ini. Namun sayangnya, sanksi yang diberikan terkesan kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku yang mengonsumsi narkoba tersebut. Akibatnya banyak generasi muda yang masa depannya suram karena kecanduan narkoba tersebut. Nomor 7. Masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Salah satu tujuan dari gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Memang banyak faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum, tetapi faktor dominan dalam penegakan hukum adalah faktor manusianya. Konkretnya, penegakan hukum ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparatur penegak hukum. Inilah salah satu urgensi mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu meningkatkan kesadaran hukum para mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. Nomor 8, masalah terorisme. Acap kali kita dengar yaitu masalah teroris yang melakukan bom bunuh diri di gereja, di masjid atau di mana tempat itu kan. Salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah terorisme. Asal mula dari kelompok terorisme itu sendiri tidak begitu jelas di Indonesia, namun faktanya terdapat beberapa kelompok teroris yang sudah ditangkap dan dipenjarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Para teroris tersebut melakukan kekerasan kepada orang lain dengan melawan hukum dan mengatasnamakan agama. Itu sebenarnya tidak boleh. Mengapa mereka mudah terpengaruh paham ekstrem tersebut? Karena disebabkan oleh himpitan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pemahaman keagamaan yang kurang komprehensif terkadang membuat mereka mudah dipengaruhi oleh keyakinan ekstrem tersebut. Agama yang sejatinya menuntun manusia berperilaku santun dan penuh kasih sayang di tangan teroris agama mengejewantah menjadi keyakinan yang mengemis tanpa belas kasihan terhadap sesama. Konsep dasar Pancasila yaitu yang sudah dijelaskan dari awal bahwa Pancasila yaitu berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar negara, dasar sendi asas atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Nomor 2, peranan dan fungsi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna, yaitu yang pertama sebagai dasar untuk menata negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua menjadi dasar mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa. Nomor 3, sebagai dasar arah dan petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang B, Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional. Istilah ini merupakan istilah baru dalam tata hukum Indonesia, yaitu muncul pasca reformasi melalui TAP MPR nomor 3 tahun 2000 yang kemudian diubah UU nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang C, sumber hukum tertulis dan tidak tertulis, yaitu sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam Perundang-undangan Dasar 1945 serta Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam ilmu hukum, istilah sumber hukum berarti sumber nilai-nilai yang menjadi penyebab timbulnya aturan hukum. Jadi kita tidak boleh bertentangan dan harus bersumber pada Pancasila karena
pedoman hidup kita adalah Pancasila. Yang D. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia atau way of life mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila Pancasila. Karena Pancasila juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan sumber dari kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut yaitu pertama, nilai dan jiwa ketuhanan dan keagamaan. Kedua, nilai dan jiwa kemanusiaan. Ketiga, nilai dan jiwa persatuan. Keempat, nilai dan jiwa kerakyatan dan demokrasi. Yang kelima, nilai dan jiwa keadilan sosial. Yang E, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pada saat bangsa Indonesia bangkit untuk hidup sendiri sebagai bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia telah disepakati untuk menjadikan Pancasila menjadi sebagai dasar negara. Kesepakatan terwujud pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkannya Pancasila sebagai dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang mewakili seluruh bangsa Indonesia. Yang F. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang meratai material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam negara Kesatuan Republik Indonesia Merdeka, berdaulat, bersatu, dan kedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan kehidupan pergaulan dunia merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. G. Pancasila sebagai pemersatu bangsa, bangsa Indonesia yang pluralis dan wilayah Nusantara yang terdiri dari berbagai pulau-pulau, maka sangat tepat apabila Pancasila dijadikan pemersatu bangsa. Hal ini dikarenakan Pancasila mempunyai nilai-nilai umum dan universal sehingga memungkinkan dapat mengakomodir semua peri kehidupan yang berbineka dan dapat diterima oleh semua pihak. C. Era globalisasi. Menurut Setiawan, globalisasi merupakan suatu proses dengan kejadian, keputusan, dan kegiatan di salah satu bagian dunia menjadi konsekuensi yang signifikan bagi individu dan masyarakat di daerah yang jauh. Globalisasi mendorong adanya perubahan yang terjadi dalam beberapa bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup, dan pergaulan hidup. Globalisasi seakan telah mampu menciptakan hubungan interpersonal masyarakat Indonesia menjadi lebih individualistik, mementingkan diri sendiri, dan pragmatis. Masyarakat kita ini cenderung pragmatis sebagai akibat dari pengaruh persoalan gaya hidup global yang sudah merasuk ke dalam kesadaran pola hidup mereka. Selain itu, pemahaman nasionalisme bangsa mulai menurun di saat negara butuh solidaritas dan persatuan hingga sikap gotong royong. Sebagian kecil masyarakat, terutamanya adalah di daerah perkotaan, justru lebih mengutamakan kelompoknya, golongannya, bahkan negara lain dibandingkan kepentingan negaranya. Di era globalisasi seperti sekarang ini, setiap negara dituntut untuk lebih maju mengikuti setiap perkembangan demi perkembangan yang terkadang jauh lebih dari keteraturan. Pihak yang diuntungkan dalam situasi tersebut tentunya ada negara maju yang memiliki tingkat kemapanan dan kemampuan yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Selain itu, globalisasi mampu menciptakan peningkatan terkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh manusia. Akibatnya tidak jarang banyak pengaruh yang masuk dari luar, baik yang memiliki nilai positif maupun negatif. Seperti nilai-nilai sosial, budaya, ideologi, agama, politik, dan ekonomi. Yang pertama, politik meliputi perkembangan sistem demokrasi dan kerjasama antar negara menjadi berkembang suatu negara. Kedua, ekonomi ditandai adanya perdagangan bebas yang menimbulkan barang tidak original lagi. Ketiga, sosial meliputi perkembangannya interaksi sosial masyarakat baik dalam tatap muka maupun menggunakan aplikasi media sosial seperti Facebook dan lain-lain.
Pak, budaya-budaya ditandai dengan timbulnya seni yang inovatif baik dalam bahasa, tarian, nyanyian maupun kuliner dapat melekat sebagai ciri khas suku-suku yang ada di Indonesia. Inilah yang bisa saya jelaskan dari pandangan hidup dalam Pancasila. Bila ada salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.